anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa dan sehat. Nah, sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Miss undang buat anak-anak semuanya bisa lipat tangannya, pejamkan matanya, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teacher, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke, kita mau menyembah Tuhan. Kita bisa taruh tangan kiri kita di dada, tangan kanan kita angkat. Kita mau menyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shining Kids School, semangat! Shining Kids School, semangat! Shining wow, shining wow, shining yes. Aku anak cemerlang, aku anak cemerlang. Nah, anak-anak di rumah kita mau memuji Tuhan. Miss undang semuanya bisa berdiri. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan di lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki
raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Baik anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu karakter penuh perhatian. Saat orang berbicara, ku kan memperhatikan. Jika ku mulai terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk selalu memperhatikan setiap waktu, memperhatikan, selalu perhatikan. Hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Baik, kita akan nyanyikan lagi sekali lagi. Saat orang berbicara, ku kan memperhatikan. Jika ku mulai terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk selalu memperhatikan setiap waktu, memperhatikan, selalu perhatikan. Hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anak walaupun hanya melalui tayangan ini. Tapi Miss Yeli berharap tidak mengurangi sukacita kita. Dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita sebab Tuhan bersama dengan kita. Hari ini Miss Yeli mau membagikan firman Tuhan tentang karakter penuh perhatian. Yuk mari sama-sama sebelum dengar firman Tuhan,
Kita berdoa dulu ya, sikapnya yang penuh perhatian. Kita mau berbicara dengan Tuhan kita. Kita berdoa to listen your word. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke, terima kasih. Miss Yeli mau cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Dia sangat penuh perhatian. Tapi sebelumnya kita hafal ya, apa itu penuh perhatian. Yang masih ingat, kita sambil menyebutkan sama-sama ya. Mulai. Penuh perhatian adalah menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, setelah Nabi Musa itu meninggal, dia digantikan oleh Bapak Yosua untuk memimpin orang Israel. Nah, ketika di perjalanan, salah satu kota yang harus mereka lewati itu adalah kota Yeriko. Waktu Yosua sudah mau mendekati kota Yeriko, dia melayangkan pandangnya ke kota Yeriko. Kota Yeriko itu sangat besar, dikelilingi oleh tembok yang sangat besar. Kalau Miss Yeli baca di buku, dibilang tinggi tembok itu 14 meter. Tinggi sekali. Lebarnya itu ditulis di buku, orang yang meneliti bilang itu 6 meter. 6 meter itu bisa dilewati 3 mobil. Wow, besar, tinggi dan lebar. Lalu ketika Yosua sedang memandang kota Yeriko itu, ada seorang laki-laki berdiri di depannya. Dan di tangannya ada pedang. Lalu Bapak Yosua ini bertanya kepada laki-laki itu, "Kawankah engkau atau lawan?" Lalu seorang laki-laki itu berkata, "Bukan, aku adalah utusan Allah." Lalu Bapak itu berkata begini kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu karena tempat engkau berdiri itu kudus." Bapak Yosua itu dia nggak berbantah-bantah, dia buka kasutnya, dia berdiri lalu dia bertanya, "Apa yang engkau mau katakan kepadaku?" Lalu laki-laki itu yang ternyata adalah utusan Allah itu berkata begini kepada Yosua, "Yosua, Tuhan menyerahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu. Yang engkau harus lakukan adalah kelilingi kota itu setiap hari 1 kali selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 engkau harus mengelilingi itu sebanyak 7 kali. Ingat ya, Bapak Yosua itu ketika orang sedang berbicara, dia melihat ke matanya, dia memandang dengan seksama, dia memberikan perhatian penuh, dia nggak sambil lari-lari, dia nggak sambil cuek-cuekan, dia mendengar dengan baik sehingga dia mengerti. Lalu Bapak Yosua berkata kepada orang Israel, "Tadi ada seorang laki-laki, dia adalah utusan Tuhan buat kita." Lalu Yosua menyampaikan kepada orang Israel bahwa kota Yeriko ini akan diserahkan kepada kita. Tugas kita adalah yang pertama mengelilingi kota itu saja selama 6 hari, setiap hari 1 kali. Jadi para imam disuruh akan meniup sangkakala. Lalu ada tabut perjanjian yang akan diangkat dan perwira-perwira mereka juga akan berjalan dan bangsa Israel. Anak-anak tahu, tidak ada satupun yang berbantah-bantah. Tidak ada yang banyak alasan, "Aku mau tidur Yosua, aku capek kalau cuma keliling-keliling." Waktu Yosua berkata seperti itu kepada orang Israel, mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Yosua. Jadi ketika besoknya mereka dikatakan di Alkitab, dalam kitab Yosua, mereka bangun pagi-pagi. Lalu mereka berjalan, gak boleh ada yang ngomong ya waktu sedang berjalan ini. Pada hari pertama itu
Peniup sangkakala. Orang Israel tuh nggak boleh ada yang ngomong. Para imam itu yang pegang tabut perjanjian juga nggak ngomong. Setelah mereka mengelilingi tembok Yeriko itu 1 hari 1 kali, kemudian mereka kembali lagi ke perkemahan mereka. Lalu besoknya pagi-pagi keliling lagi. Itu hari kedua. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi lagi mereka bangun, mereka kelilingi tembok Yeriko itu 1 kali saja. Pada hari yang keempat, dikelilingi lagi seperti itu 1 kali saja. Pada hari kelima juga 1 kali. Ingat ya, gak ada yang tidak. Mereka melakukan dengan baik, termasuk Bapak Yosua. Hari yang keenam, mereka juga mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali. Pada hari yang ketujuh, sesuai dengan yang dikatakan oleh laki-laki sebagai utusan Allah itu, mereka mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 kali putaran. Lalu Yosua berkata kepada mereka bahwa pada putaran yang ketujuh, ketika mendengar tiupan sangkakala, dan Yosua berkata supaya orang Israel bersorak-sorai. Orang Israel harus bersorak-sorai. Mereka semua penuh perhatian. Jadi ketika putaran yang ketujuh, para imam meniup sangkakalanya. Lalu Yosua berkata, bersorak-sorai seluruh orang Israel. Orang Israel itu semua bersorak-sorai. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi. Apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Tembok Yeriko itu roboh dengan kuasa Tuhan. Anak-anak tahu yang merobohkan tembok Yeriko itu bukan Yosua, bukan orang Israel, tapi Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko itu sehingga orang Israel bisa masuk melewati kota itu. Tapi Bapak Yosua dan orang Israel adalah orang yang penuh perhatian. Mereka mendengarkan dengan baik. Mereka mengerjakan apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka tidak berbantah-bantah. Mereka menaruh perhatian penuh pada apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi sebagai utusan Allah. Allah kita itu, Tuhan kita itu, Tuhan yang penuh perhatian dengan kita. Saat ini kita semua mungkin masih stay at home, masih di tengah pandemi yang sedang terjadi. Tapi anak-anak harus tahu bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan hidup kita. Amin. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetap berdoa di rumah ya. Tetap bersemangat, tetap sukacita. Tuhan itu penuh perhatian dengan kita. Tuhan juga mau kita penuh perhatian waktu dengar firman Tuhan. Penuh perhatian waktu mama papa ngajarin di rumah, mungkin belajar sama mama papa, harus penuh perhatian ya anak-anak, supaya anak-anak jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Miss Yeli berharap semua anak-anak Shining Kids School ini adalah anak-anak yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua. Amin. Kita menghafal 1 ayat hafalan tentang karakter penuh perhatian yang terdapat dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, yang masih ingat kita sebutkan sama-sama ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk, sekarang penuh perhatian, sikapnya, sikap berdoa. Lalu kita berdoa sama-sama. Miss Yelia akan pimpin doa, anak-anak mendengarkan dan mengamenkan apa yang Miss Yeli doakan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami belajar dari Yosua
orang Israel yang penuh perhatian. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dengan baik. Terima kasih karena kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap anak-anak yang dengar firman Tuhan ini, mereka diberkati, memberkati seluruh keluarga besar Shining Kids School. Kami berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kota Palangkaraya ini semakin banyak yang disembuhkan dan tidak ada lagi yang sakit. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.